Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kangen lagi bersama Benu Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah seniman dan seorang karyanya. Maksudnya seorang seniman dengan sebuah karyanya. Seniman ini adalah seniman yang saya secara pribadi mengagumi isi rumahnya daripada isi kepalanya. Orang yang satu ini adalah seniman yang sangat-sangat kaya, serta seniman ini berhasil menduduki peringkat pertama seniman terkaya di dunia dengan karyanya dari bangkai. Maka dari itu seniman ini saya namakan seniman bangkai dalam bingkai. Karena ia mampu mengakhiri kehidupan hewan-hewan untuk menjualnya di dalam bingkai. Dengan demikian, isi kepala otak orang ini membuat saya memberi judul pada video ini adalah Seniman Bangke Lo. Damien Hirst adalah seniman asal Inggris yang menduduki peringkat pertama seniman terkaya dengan kekayaannya yang terhitung sebesar 14,8 triliun rupiah. Itu tidak termasuk sendal, sabun, sempak, cermin, dan sisir. Dia tak akan membutuhkan sisir. Ia menghidupkan karya seninya dengan mengambil hidup para hewan-hewan, dan dengan hasil membunuh, ia menciptakan karya seni yang bernilai tinggi. Kematian menjadi tema sentral, ia menjadi terkenal. Serangkaian karya seni menampilkan hewan mati termasuk hiu, domba, dan sapi yang diawetkan dalam formaldehida dan dipamerkan dalam wadah kaca. Pameran karya terbaru Damien Hirst di Gagosian merupakan sanjungan atas era yang didominasi olehnya dan sekelompok seniman terkenal jutawan. Pertunjukan tersebut menampilkan lukisan dan patung yang menggambarkan kekayaan yang berlimpah seperti cincin emas padat dan sejenisnya dan menggabungkan dengan kematian. Hasil karyanya berjudul Judgment Day tahun 2009 terdiri dari kotak kaca berlapis emas dan dilapisi dengan hampir 30.000 berlian buatan. Mungkin pembuatan berlian dimaksudkan untuk menandai kemenangan atas alam dan kondisi yang tidak memadai bagi para pemanen di Afrika. Ia menyebarkan mayat sungguhan di galeri untuk menghadapkan pemirsa dengan fakta kematian yang tak tertandingi. Ketika pasar lelang untuk karya Hirst tumbuh ke ketinggian astronomis, karyanya ditutup dengan penjualan Sotheby senilai 200 juta dolar pada tahun 2008 atau berkisar 3 triliun rupiah untuk membeli bangkai dalam bingkai. Sungguh angka yang fantastis untuk sebuah bangkai hewan. Kalau saja pembeli karya seni Hirst sedikit menghemat pengeluaran, maka ia bisa mendatangi Larantuka untuk mendapatkan bangkai babi yang dibuang secara gratis tanpa pajak. Galeri Hirst dipenuhi oleh artis terkenal dan tamu non-artis atau mereka mewakili orang yang sudah mati dan yang masih hidup seperti Mick Jagger, Bono, James Franco, dan Takashi Murakami. Berapa banyak hewan yang mati karena seni Damien Hirst? Menurut perkiraan Caroline Goldstein 13 April 2017, mereka menghitung hampir 1 juta hewan menjadi korban seni dari Hirst. Atau itu adalah menurut jumlah perhitungan 4 tahun yang lalu. Entah sekarang sudah bertambah berapa banyak, dan yang pastinya jumlah itu tidak mungkin untuk berkurang. Di tahun 1991 hingga 2014 terpajang 13 domba, 7 sapi, 5 anak sapi, 4 lembu jantan, 3 bayi kuda dengan tanduk menonjol menyerupai unicorn, 2 babi, 1 beruang, 1 zebra, dan 17 hiu dalam bingkai. Serta 627 ikan tergantung dalam kulkas besar dengan formasi matriks. Beberapa hewan mati sebelum saya datang. Sementara yang lain menemui ajal yang disesuaikan dengan tempat peristirahatan mereka yang dirancang secara artistik. Mereka semua disatukan oleh tempat peristirahatan terakhir mereka di sini. Pria berotak bangkai ini mengakui juga bahwa ia sangat tertarik dengan hewan saat hewan itu tidak lagi bernyawa. Ia mampu membunuh hanya untuk melihatnya dalam bingkai. Tapi bagaimana dengan hewan yang menyerahkan nyawa mereka demi hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kesombongan Hirst?
Selama bertahun-tahun, kelompok dari para pencinta hewan dan organisasi hak-hak hewan secara berkala menentang seniman tersebut. Tapi, apalah daya, kantong tak tebal. Begitulah hukum dan beginilah buktinya. Yang berjuang bisa kalah sama yang beruang. Jadi, kalau kronologi sederhananya, hewan yang dipajang jauh dari angka kematian hewan-hewan yang tak berdosa tersebut. Mungkin saja saat hewan itu mati dengan ekspresi jelek, maka akan dibuang ke laut. Dan kalau mati dalam ekspresi keren, maka hewan itu akan diberi hadiah dalam bingkai yang penuh emas dan berlian. Emang dasar seniman bangkai dalam bingkai. Saya juga terbawa emosi dengan seniman ini. Kalau saja dia di sini, saya sudah bunuh, hidupkan lagi, bunuh lagi, hidupkan lagi, bunuh lagi, hidupkan lagi. Baru saya tanyakan bagaimana rasanya mati. Cukup sekian dahulu sobat sekalian, saya akhirnya tidak mampu mengendalikan amarah. Please like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan lain cerita. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.